Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah di dalam kesempatan setiap waktu, setiap saat yang diberikan Allah kepada kita, betul-betul kita manfaatkan untuk selalu menambah pundi-pundi amal ibadah kita, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang benar-benar takwa haqqa tuqatih, yaitu berusaha keras semampu kita untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Setidaknya setiap aktivitas kita, setiap gerak langkah kita, hanya kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bulatkan tekad hati dan niat kita hanya berpasrah semuanya kepada Allah. Kita pasrahkan seluruh ikhtiar kita, seluruh usaha keras kita, hasilnya hanya Allah yang menentukan. Sehingga setiap langkah kehidupan kita betul-betul bernilai ibadah dan dicatat sebagai amal yang soleh. Salawat maha salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelolaan panjenengan sami diakui dan digolongkan pengikut beliau yang setia, yang insyaallah akan sama-sama mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setidaknya Allah beri nikmat kita yang luar biasa. Allah beri nikmat usia yang panjang. Sampai saat ini Allah masih berikan satu karunia yang luar biasa. Untuk itu kita manfaatkan usia yang diberikan oleh Allah ini betul-betul dengan amal yang soleh, amal perbuatan yang intinya hanya tunduk taat patuh kepada syariat-syariat Allah melalui tuntunan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya usia yang panjang dalam ketaatan adalah lebih utama daripada usia yang pendek, meskipun sama-sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik di antara kalian ialah barang siapa yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Sesuai dalam hadis Rasulullah yang sangat panjang diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidillah bahwa ada dua laki-laki dari suku Bali datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya masuk Islam bersama-sama. Salah seorang dari keduanya ini lebih giat, lebih tekun, lebih rajin. Bahkan beliau juga ikut berperang dan tatkala itu langsung juga mati syahid.
sedangkan yang satunya tetap istiqomah beribadah kepada Allah, kemudian baru 1 tahun setelahnya baru meninggal dunia. Kemudian Tolhah berkata dalam hadisnya, aku bermimpi ketika aku sedang berada di pintu surga, aku melihat keduanya, 2 orang tadi. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari surga, lalu mengizinkan orang yang mati terakhir tadi, yang mati terakhir setahun kemudian itu, diizinkan untuk masuk surga. Kemudian mereka berdua masuk surga. Tidak begitu lama orang tadi keluar lagi dan mengajak orang yang mati syahid tadi masuk surga juga. Kemudian dalam satu kebingungan Tolhah, orang tadi keluar lagi dari surga dan mengatakan kepada Tolhah, kembalilah, karena sesungguhnya belum datang waktunya untukmu boleh masuk surga. Dalam kebingungan, besoknya sahabat Tolhah ini menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dengan kebingungan itu, kenapa justru orang yang mati syahid masuk surganya lebih terakhir dan lebih dulu masuk surga dari orang yang mati belakangan. Kemudian berita ini tersiar dan terdengar kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka menyampaikan cerita itu kepada beliau Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, dari sisi mana kalian menjadi heran dan bingung? Mereka menjawab, wahai Rasulullah SAW, orang yang satu ini lebih giat, lebih rajin, lebih tekun beribadah, bahkan matinya mati syahid. Kenapa masuk surganya belakangan? Justru yang mati belakangan setahun kemudian yang tidak mati syahid justru lebih dulu masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukankah dia orang yang mati belakangan itu 1 tahun lebih terakhir matinya daripada yang mati syahid? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kembali bersabda, bukankah dia ada waktu 1 tahun lebih lama? Dalam 1 tahun lebih lama itu dia menjumpai Ramadan, lalu dia berpuasa Ramadan. Dia lebih banyak bersujud. Dalam 1 tahun itu berapa kali dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat, ya Rasulullah, betul. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jarak antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Sahih At-Targhib wa Targhib. Hadirin rahimakumullah, Masya Allah, betapa beruntungnya orang yang mampu memanfaatkan usianya, walau hanya dalam waktu 1 tahun, namun mereka tetap bisa mengejar ketinggalannya yang begitu jauh, yaitu bagaikan jarak antara langit dan bumi. Menjadi suatu renungan bagi kita, bagaimana kita hari ini. Allah telah memberikan waktu kepada kita dan kesempatan yang begitu banyak. Bahkan di antara kita, di antara saudara-saudara kita, ada yang 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Kesempatan yang banyak. Tapi bagaimana kita memanfaatkan usia kita? Adapun yang perlu kita ketahui adalah usia itu adalah bagaikan batu es, bagaikan es batu. Batu es itu dibuat es jus misalnya, tetap akan habis, namun habisnya berguna, habisnya akan bermanfaat.
Namun apabila batu es itu dibiarkan saja, jika juga akan habis, namun habisnya akan sia-sia. Begitu juga manakala batu es ini kita lempar kepada saudara kita, buat melempar saudara kita, itu pun akan habis, namun habisnya akan membawa dosa. Itulah ibarat umur kita. Kita pakai ibadah ataupun tidak, kita pakai foya-foya atau kita pakai kesederhanaan, tetap akan habis juga. Tinggal hari ini hadirin rahimakumullah, apa yang kita perbuat dengan kesempatan yang telah Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, bahkan apa yang kita manfaatkan dengan rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala, sudah kita belanjakan kepada hak yang benar ataupun belum? Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan? Ingat hadirin rahimakumullah, semua itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat nanti, hingga ia ditanya 4 perkara. Yang pertama, umurnya untuk apakah ia habiskan? Yang kedua, jasadnya, badannya yang kuat, yang tegap, yang gagah perkasa, untuk apakah ia gunakan? Yang ketiga, ilmu yang dia miliki sudahkah dia amalkan? Sedangkan yang keempat adalah hartanya. Dari mana mereka mendapatkan harta dan dibelanjakan kemana hartanya tersebut? Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kita betul-betul berbenah diri. Kita mulai dari diri kita masing-masing, dari hal yang terkecil, dari ibadah-ibadah yang ringan. Sudah sampai manakah kita istiqomahkan dalam kita bertahajud kepada Allah? Sudah sampai di manakah istiqomah kita tilawatil Qur'annya? Hadirin rahimakumullah, tatkala Allah sudah menghendaki umur kita dicabut, maka tidak ada satupun yang bisa mengelak. Wa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dan tatkala telah datang ajal kalian, la yastakhiruna sa'ata, tidak akan bisa diundur walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa minta dimajukan. Ini hadirin rahimakumullah, satu ayat yang sangat pendek, namun bagaimana kita menyentuh kepada hati kita, mengingatkan kepada kita bahwa ajalnya datang setiap saat. Kematian tidak menunggu, harus sakit dulu. Yang sehat segar bugar, mati banyak. Kematian tidak harus menunggu tua dulu, yang muda mati juga ada. Bahkan kematian tidak harus menunggu kecelakaan di jalan, tidur di rumah di kasur yang empuk pun mati juga ada. Ini hadirin rahimakumullah, pengingat bagi kita sekalian bahwa umur kita tidak ada yang menjamin sampai kapan kita berada di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi, senyambang Allah masih sayang kepada kita dengan memberikan usia yang panjang ini. Kita betul-betul manfaatkan. Kita niatkan setiap mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, kita niatkan hanya ibadah kepada Allah. Kita pagi berangkat kerja, niat
ibadah kepada Allah, yaitu mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak istri. Kita niatkan ibadah kepada Allah. Dalam perjalanan pun kita selalu ingat kepada Allah, zikrullah. Lisan kita tetap menjemput asma Allah, tetap memahasucikan Allah, tetap mengagungkan nama Allah. Tidak ada gunanya dalam perjalanan kita senandung semerdu apapun, karena kesenandungan nyanyian kita kalau bukan senandung zikir itu adalah hanyalah membawa setan kepada tubuh kita. Namun apabila kita perjalanan mulai keluar rumah sampai tempat tujuan pekerjaan kita, kalau kita yang senandungkan adalah zikir-zikir kepada Allah, maka malaikat akan menjaga kita. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi monggo, ini sebagai pengingat khususnya bagi saya pribadi dan teman-teman panjenengan sami, monggo kita betul-betul manfaatkan, kita bersama-sama berbenah sebelum kemampuan kita untuk berbuat hilang dengan datangnya kepikunan atau batas usia yang dijanjikan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 70, wallahu khalaqakum tsumma yuhyikum wa minkum man yud'u ila asfalil umuri likaila ya'lamu ba'da ilmi maitan innallaha alimun qadir. Dan Allah telah menciptakan kamu kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. An-Nahl ayat 70. Sebagai gambaran, mungkin di antara kita ada orang tua kita yang kita rawat di rumah. Saat ini beliau sudah pikun. Itulah gambaran bagaimana dengan kita. Tatkala Allah mencabut ilmu yang telah dia ketahui waktu muda, tatkala pikun usia tua, maka hilanglah semua pengetahuanlah, hilanglah semua ingatannya. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi kami tidak bosan-bosan mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bil sabr, dalam rangka kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Monggo kita setiap saat, setiap waktu, apapun aktivitas kita, apapun yang kita jalankan, hanya kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridho kepada kita, mencatat segala amal perbuatan kita menjadi pundi-pundi amal soleh yang nantinya akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan setiap saat, kita terapkan dalam hati kita, semoga apapun yang kita lakukan nantinya Allah ridha, dan tatkala nanti Allah kapanpun dan dimanapun, karena usia kita tidak tahu kapan sampai kapan, tatkala nanti Allah memanggil kita, Allah menghendaki umur kita selesai dalam keadaan akhir yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa dzikril hakim wa lana ila ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard walal hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة